Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan podcast yang ini sudah seri keberapa gitu ya. Seri yang sebelumnya ada teman-teman dari HWDI juga, nanti kita akan perkenalkan diri. Kita mendiskusikan sesuatu mengenai bagaimana kelompok-kelompok perempuan, terutama perempuan dengan disabilitas, mereka memiliki akses yang sama dalam pemberdayaan ekonomi, menggenjot pertumbuhan ekonomi, atau cuman sekedar mencari kesibukan di sela-sela kesibukan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, atau perempuan yang memang punya talent begitu. Bagaimana caranya kita bisa membantu ekonomi Indonesia supaya lebih maju, atau ekonomi rumah tangga lah minimal, supaya keluarganya lebih sejahtera, kebutuhannya terpenuhi begitu. Nah, sudah hadir bersama kita semua di sini. Kita lihat ini perempuan-perempuan yang hebat semuanya. Saya minder terus terang berada di perempuan-perempuan yang hebat ini. Sehebat apa mereka, kita akan ulas satu-satu bagaimana pendengar podcast ini atau penonton podcast ini bisa mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Ya, kurang lebih di beberapa saat ke depan kita akan mendiskusikan soal ini. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman. Saya akan menjadi host, moderator di acara podcast kali ini. Kita nggak usah lama-lama, coba kita perkenalkan diri satu-satu. Silakan dari yang paling ujung, nanti balik ke saya akan balik ke jenengan. Silakan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, biasa dipanggil Sulis. Saya Ketua HWDI Jawa Timur, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Terima kasih Mas Aul. Monggo, Mbak Sulis, silakan. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Gusnul Sulistianingsih, biasa disebut dengan Mbak Gusnul. Saya dari HWDI Sidoarjo. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu Gusnul ya. Ya. Oke, sekarang kita ke pembicara yang ini tidak ada kesamaan. Ini benar-benar kita cuma kebetulan murni. Silakan. Assalamualaikum, Masya Allah. Alhamdulillah ada di sini. Saya Firdaus Aulia, sama kebetulan namanya ini benar-benar pasaran ya Mas Aulia. Nama saya Firdaus Aulia, biasa dipanggil. Istimewa yang Aulia itu nggak pasaran loh. Oh iya, istimewa. Para wali begitu ya, ya kan artinya wali ya. Wah, gitu. Masya Allah. Ya, saya Firdaus Aulia, seorang perempuan biasa saja yang hari ini bisa duduk di sini dengan ibu-ibu hebat dan ketemu sama Mas Aul juga. Alhamdulillah, terima kasih. Kita sudah punya Mbak Sulis, Bu Gusnul, Mbak Firda yang nanti akan berbagi cerita pengalaman mengenai bagaimana sih kita bisa berkontribusi terhadap diri sendiri supaya aktualitasnya terpenuhi dalam menggenjot perekonomian baik secara nasional. Dengan tema podcast kita kali ini, online shop sebagai sahabat UMKM perempuan disabilitas. Nah, sebelum kita beranjak ke persoalan online shopnya, mungkin Mbak Sulis bisa menceritakan sedikit ini rangkaian yang seri yang berikutnya setelah kemarin kita melakukan workshop teman-teman HWDI Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Jawa Timur. Betul. Melakukan workshop mengenai inklusi keuangan digital. Diceritakan soal itu sedikit, lalu sebetulnya PR besarnya apa sih Mbak? Baik. Berkaitan dari sebelumnya kita sudah workshop ya Mas ya. Workshop itu tentang digital, juga kita menggandeng pemerintahan dan bank-bank terkait supaya bisa membantu UMKM teman-teman disabilitas itu lebih maju. Nah, sesuai dengan judulnya, online shop sebagai sahabat UMKM perempuan disabilitas, yang dimana berkaitan dengan himpunan wanita disabilitas, di dalamnya adalah wanita-wanita disabilitas. Kami itu bertujuan atau berkeinginan untuk memajukan perempuan disabilitas ini supaya kedepannya itu bisa memiliki usaha, setidaknya meskipun mereka di rumah, mereka memiliki usaha dari online shop itu. Untuk itu kami kepingin belajar lebih banyak ke depannya, apa sih yang diperlukan untuk perempuan-perempuan disabilitas belajar online shop itu. Selain kita menggandeng BPSDM seperti kemarin, nah kita juga ingin belajar langsung dari dirinya yang bisa mengajari kita tentang online shop. Itu aja sih tujuannya sebetulnya. Mantap, terima kasih Mbak Sulis. Jadi ini ada
memajukan perempuan. Iya. Dan saya juga lihat ada kata kunci berkarya itu tidak harus ke kantor Nah, gitu ya. betul. Ada banyak lagi ruang-ruang di mana perempuan bisa bekerja, berkontribusi, kemudian mencapai cita-citanya bahkan juga dari rumah. Sekarang eranya digital 4.0 gitu ya Mbak Huda ya. 4.0 nanti 5.0, 5.0, 6.0 dan seterusnya. Nah, itu yang coba dibantu oleh teman-teman HWDI dalam rangkaian keuangan inklusi digital ini, bagaimana setelah perempuan ini mengakses pinjaman misalnya atau mendapatkan memiliki modal, itu apa sih yang harus dikerjakan selanjutnya. Nah, bagaimana memulainya? Menjadi begitu. wanita hebat kan tidak harus pergi ke kantor atau bekerja. Tidak harus ya. berseragam. Betul. Di rumah pun di rumah bisa. pun bisa menjadi wanita yang menghasilkan pundi-pundi Berkarya. ya, cuan-cuan yang banyak. Cocok ini sama tempatnya. Sekarang kita berada di BPSDMP Kominfo. Kominfo kan memang sangat ini ya, punya tupoksi gitu ya, tugas pokok dan fungsi di mana di era digital tuh harus dirangkul, bukan dijauhkan atau Jauhkan. alergi gitu. Betul. Bagaimana ini bisa dimanfaatkan juga Nah, oleh kelompok-kelompok betul. UMKM perempuan dengan bahkan perempuan dengan disabilitas. Ada banyak ragam jenis disabilitas Betul. yang kita Mau tahu. tidak mau kita harus belajar. Nggih, iya. Nah, kita kedatangan juga tamu istimewa lagi sudah memperkenalkan diri, Bu Kusnul. Assalamualaikum kembali, senang sekali bisa berada di sini. Bu Kusnul, monggo diceritakno Bu, nopo yang jenengan perbuat tiap harinya, bagaimana Bu Kusnul membantu perekonomian ya diri sendiri lah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan keluarga. Ceritakan Bu, saya dengar tadi ini ada bikin otak-otak, mente gitu, mente ini wis asam urat tok pokoknya. Monggo Bu Kusnul. Iya, terima kasih. Ya, saya seorang wanita disabilitas tunadaksa. Alhamdulillah di sini saya bisa mengerjakan pesanan, membuat otak-otak bandeng, pastel mini, kacang mente, juga ada beberapa pesanan nasi kotak. Juga kalau untuk menjelang Lebaran itu saya membuat kue-kue kering. Nah, di sini saya wanita disabilitas ya. Sekarang kan zamannya zaman era digitalitas. Di sini saya banyak kekurangan. Di sini saya juga ingin mendapat atau memperoleh bagaimana cara-cara untuk menjual produk-produk kami secara online begitu. Jadi mohon bantuannya. Dengan beberapa teman-teman ini kami diajari dengan, maksud saya begini, kami ini maaf ya untuk maksudnya kepandaian kami itu tentang disabilitas itu digital itu sangatlah kurang. Jadi kalau untuk mempelajari kami mohon diajarkan dengan betul-betul sangat hati-hati, sangat pelan-pelan, diajari satu saja macam misalnya online apa gitu dibuatkan, misalnya membuat konten, diajari dulu betul-betul dari nol sampai kami bisa mempraktekannya sendiri begitu. Terima kasih dan tujuan kami itu apa? Untuk memenuhi kebutuhan kami begitu. Terima kasih. Matur nuwun Bu Kusnul, ini tantangan besar ya Mbak Sulis ya, Mbak Firda juga. Ini Bu Kusnul punya skill buat tadi apa Bu? Ada otak-otak bandeng, pastel mini kering. Sebuah nih tadi. Gak ada samplingnya ya, langsung ngomongin sampling. Harusnya Langsung. bawa sampel. Iya. Langsung bawa sampling. Saya penasaran ini, bagaimana otak-otak dijual secara online melalui toko oranye, keranjang kuning nanti misalnya begitu atau toko hijau gitu ya, atau toko merah gitu. Nah, ini akan menjadi sebuah tantangan besar bagaimana UMKM kecil seperti itu kemudian dia bisa berkembang. Tadi sebelum kita mulai podcast ini ada banyak obrolan yang seru-seru ya. Tapi sebelum ke situ kita tahan dulu. Bu Kusnul ini punya keluh kesah. Mungkin nggak itu bisa menjadi sebuah produk yang kita jual secara online. Perempuan mendapatkan modalitas, mendapatkan skill, kemudian bisa ilmu, kemudian bisa mempraktekkan sehari-hari. Iya, betul. Ya, kita tahan dulu. Nah, kita punya perempuan sebelah saya ini yang kebetulannya, aduh namanya cantik banget. Ini puji diri sendiri sebetulnya, namanya Aulia gitu. Sesuai dengan orang. Jadi namanya Aulia ini Mbak Firdaus Aulia, ada namanya sedap. Firdaus Aulia. Artinya apa coba Mas? Wali Allah, waliullah, Aulia, Firdaus. Jannah gitu ya. Surga. Aduh. Ngeliatnya udah kayak berada di surga gitu. Masya Allah. Dekat-dekat saya ini dekat-dekat Aduh, iya. Mbak Firda. Yes.
kita tahu nih semua orang punya tantangan. Mbak Firda juga punya tantangan, tadi dibilang dalam hidupnya saya juga punya tantangan yang banyak Mas, nyetir aja sekarang menantang nih, dari sini ke arah Surabaya segala macam itu menantang. Nah kita tahu Mbak Firda adalah seorang entrepreneur yang sekarang sedang sukses gitu ya, sedang alhamdulillah menapaki sedikit-sedikit, kemudian jauh lebih banyak followernya. Ceritain dong apa yang membuat Mbak Firda pertama kali kemudian terjun ke sana, dan ini yang paling penting sebetulnya dengan buku Senul jawabannya dari situ. Bagaimana cara berani memulainya sebetulnya? Oke, ini pertanyaan berat ya. Berat. Ini kalau dijawab selesai podcastnya. Sebenarnya simpel tapi benar-benar berat ya. Oke. Enak ada moderator. Takutnya Siti, Bot gitu ya kalau bahasa Jawanya. Tadi saya sudah mendengar dari dua ibu hebat ini. Percaya nggak? Saya tuh langsung menangkap gini Mas. Oh ya, bisa berkarya dari rumah saja gitu ya. Kalau kita orang Islam pasti paham dan juga hafal sama yang namanya Baiti Jannati. Ternyata rumahku adalah surgaku. Itu bukan cuman untuk anak, bukan cuma untuk suami, ya, tapi kita sebagai perempuan ternyata rumah itu memang segalanya. Dari rumah kita bisa melakukan segalanya. Jangan sampai kita berkecil hati menjadi perempuan berdaster, ya, jangan kita berkecil hati jadi perempuan yang biasa-biasa aja, tidak. Apalagi dengan teman-teman ya, ampun yang teman-teman disabilitas, melihat langsung saya nancep di kepala saya satu hal. Ini kekurangan, orang melihatnya kekurangan, tapi kalau kita bisa memaksimalkan, sebenarnya kekurangan ini adalah kelebihan kita. Itu kekurangan yang sekarang menurut orang kekurangan itu sebenarnya adalah kelebihan dari ibu-ibu semuanya. Itu sih satu yang digarisbawahi. Tadi pertanyaannya Mas Aul, gimana caranya saya bisa awalnya gimana sih? Lalu gimana berani memulainya dulu? Gimana berani memulai? Perlu menjadi manusia yang ini ya, kalau ngomong berani memulai itu bukan harus menjadi siapa, tapi perlu menjadi manusia yang memang paham atas diri kita tuh maunya apa. Gak ada sesuatu yang lebih penting daripada diri kita sendiri. Mau suami, mau keadaan kepepet, kalau gak kita sendiri mau dengerin motivator ikut beribu-ribu kali, nggak ada yang bisa, karena kalau kita sudah cinta sama diri kita sendiri, kita tahu kebutuhan kita apa, kita tahu ujungnya kita hidup itu untuk apa, itu kita akan berani gitu memulai, berani dan paham gitu sih intinya. Karena kalau kita ngomongin uang, ya pasti manusia pasti butuh uang. Ya, kalau ngomongin kebermanfaatan, mau diisi apa sampai kita meninggal nanti. Nah itu sih kalau saya. Karena kalau rezeki kan Allah udah atur semuanya. Tapi bagaimana cara kita menjemput? Nah, seperti itu. Dari diri sendiri. Betul. Jadi benar-benar dari mulai sendiri. Mau kita punya kelebihan, mau kelebihan sebanyak apa, tapi dari kita sendiri malas pasti nggak bakalan jalan. Nah, saya memulai ini itu udah lumayan lama karena sebenarnya saya adalah seorang presenter MC gitu ya, seorang presenter MC dan memang orang yang vokal dari kecil, jadi gampang dihafal dari misal TK, SD, SMP itu sudah benar-benar gampang dihafal. Nah, kalau boleh saya tarik kesimpulan, karena saya gampang dihafal dari kecil, Firda itu cerewet, Firda itu banyak ngomong. Akhirnya ketika saya membuat medsos pun, ya saya paham, balik lagi ke paham atas diri saya, apa sih yang menjadi kelebihan saya. Ya, kelebihan itu bukan cuma pinter ini loh Bu, bukan cuma pinter ngomong, bukan karena cantik, bukan karena ini, bukan. Ya, kita harus paham dulu, oh ini saya begini, oh ini kelebihan saya, ini bisa masak. Ya, kelebihan saya ini, saya punya kekurangan tapi saya bisa, itu juga kelebihan. Jadi benar-benar harus cinta sama diri sendiri. Akhirnya saya paham bahwa saya itu kelebihannya ngomong, saya tuh kelebihannya cerewet, saya kelebihannya lucu. Akhirnya saya bikin pertama itu Instagram. Jadi orang-orang kalau saya bikin story, saya selalu kemas apa adanya Mas, nggak pakai diedit-edit, natural, lucu, semua bisa tak komentari sak. Bahasa Jawa itu nyoblak sak gitu. Jadi orang-orang sering follow gitu. Akhirnya sampai banyak, dan itu tidak dilakukan 1 tahun ya, tapi bertahun-tahun hingga orang hafal. Bertahun-tahun hingga orang hafal. Iya betul. Konsisten. Ya itu yang paling penting itu sih. Iya. Awalnya jualan apa waktu itu? Ini moderator yang tanya. Oh, harus itu ya? Iya, nggak apa-apa, bercanda, silakan Mbak Sulis. Awalnya apa nih gitu? Saya juga penasaran gitu, gimana awalnya? Awalnya kan tadi saya MC, ya, saya MC, dari MC itu jujur. Maka sebenarnya apapun yang kita lakukan itu
apa ya, kita harus punya teman banyak, koneksi, terus udah gitu harus menjadi orang yang dipercaya itu sih. Dari situ karena saya jadi MC, kontaknya ini kan banyak dari zaman BBM, Iya, BlackBerry. Belum lahir lah itu, belum lahir. Oh, Masya Allah. Belum lahir. Padahal tuh dia ya kayaknya. Jadi kayak orang tuh udah hafal saya gitu loh. Orang, begitu saya terjun ke medsos, akhirnya ya langsung pindah ke medsos dan pertama adalah percaya. Oh, kalau Firda itu jualan ya udah berarti kan tahu siapa. Image-nya udah ada nih. Iya. Firda itu jualan. Yes. Apa yang Mbak Dijual. Firda jual? Kalau tema Pertama kita kali. online shop, Nih. kita ngasih contoh nih, tadi Bu Kusnul udah ngasih tahu. Saya punya otak-otak Mas, saya punya mente, saya punya pastel mini. Nah, apa yang Mbak Firda jual? Dia Ini. bilang selain jualan cerewetnya Iya, gitu ya. desain. Apa nih? Gitu ya. Tema kita online shop. Ya, jadi gini, saya tuh sering ngobrol sama orang, aku tuh punya modal, Mbak Firda mau bikin, saya nggak butuh modal, nggak ada yang butuh modal di jualan ini. Uang pasti butuh, tapi menurut saya kalau kita memulai itu nggak ada yang butuh modal. Pertama kali saya, ini cerita ya, saya nggak butuh modal saya. Saya pertama kali saya jualan, saya hamil umur 6 bulan. 7 bulan apa 6 bulan. Udah besar ya? Udah besar banget. Saya tuh kan setiap hari MC ya, setiap hari 10. Akhirnya itu saya ikut kontrak sama Pak Dekarwo kan Mas. Ikut Pak Dekarwo kemana-mana. Pada saat 7 bulan udah nggak bisa gede kan. Udah gede, aku bilang aku pernah bikin story, aduh waktunya gantung sepatu. Terus aku ngapain ya? Ya kan. Orang Jawa kalau belum 9 bulan atau belum 8 bulan kan nggak boleh beli-beli itu. Biasanya Rata-rata. Kepercayaan itu. Ya, Mitosnya begitu. mitosnya begitu. Karena Iya. saya perempuan yang tidak percaya mitos. Ini ngapain ya? Orang biasa tiap hari getubrak kemana-mana, ini ngapain ya? Akhirnya ya wes lah, 7 bulan itu saya beli baju anak bayi untuk persiapan Kelahiran. Iya. baju jumper itu loh. Baju jumper isi 5. Saya belinya inget banget di mall, saya beli di Cito waktu itu. Terus saya beli kira-kira kebutuhannya 3 atau 3 pak itu saya beli. Saya bikin story. Saya bikin story. Lucu ya, bikin story waktu itu di BBM status lucu ya gitu. Terus ada yang nanya, "Apa itu?" Tak jelasin. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Ada Ini yang baju nanya. bayi gitu. Iya, ini baju bayi karena aku mau lahiran, aku mau ini kan. Cerita. Gitu, berapaan Mbak Fir? Langsung lah. Ya, otak jual. Saya pikir pulaannya 90.000. Saya jualnya adalah langsung saya nyeplos 110.000 untuk 20.000. Kalau beli 3 ini. Tapi saya nggak bilang mau nitip tak. Nah, saya nggak bilang jualan. Mau nitip tak. Langsung tak telepon sekarang. Ya, mau tak telepon karena kan saya nggak enak deh kok tiba-tiba jualan mau nitip tak. Terus saya telepon ke yang punya toko itu, Cici kalau beli 10 berapa? Akhirnya banyak yang nitip. Yang nitip misal 5 ya, Dapat misal potongan nggak nih? Gitu ya, kan. kalau saya beli 10 berapa? Kalau saya beli 10, akhirnya Cici ngomong tak potong 5.000, ya udah lumayan. Pada saat itu tuh nggak mikir ke sana mobilnya berapa, udah itu nanti aja. Ya, itu nanti aja Bu, saya pikir nanti aja. Yang Ongkos penting bensinnya segala macam nanti makan lah. juga. Terus kan saya pikir gini, saya tuh selalu memulai usaha itu dengan apa yang saya butuhkan. Makanya saya bilang pertama itu mencintai dan paham diri sendiri itu penting. Jangan sok-sokan mencintai dan mengerti orang lain kalau kita sendiri belum paham sama diri kita. Pikirku tuh selalu begini, ini kalau nggak laku si jumpernya kan anakku lahir, pasti tak gawe, aku tidak rugi. Sudah, sesimpel itu. Butuhnya apa di diriku? Mau misal kita mau jualan apa yo? Kita tuh nggak perlu loh Jauh-jauh cari-cari mikirin jauh. kayak gitu ya. Ngaca aja dulu. Oh, Ngaca aku butuh kita aja tiba ya. aku bener dasaran. Ya, Pikiran pikiran saya kan yang jelek juga. Yang jelek juga harus saya pikirin. Iki nek gak payu piye? Saya bukan orang yang nanti untungnya sini enggak. Betul. Saya gak payu bisa tak pikir. Oh, gak payu piye? Bisa tak pakai kok. Selesai. Mantap, stop. Banyak kalau MC yang ngomong. Banyak banget ya, sampai stop dulu, stop. Tapi kita punya banyak sekali. Pertama melihat peluang, gitu. Mbak Firda cerita, tuku diceritakan nang kawan-kawannya, kemudian dia jadi peluang. Ada yang nanya, ini kan dia menangkap peluang gitu ya, jadi bisa melihat itu gitu. Kemudian ada lagi yang kita tahu dari awal, untuk memulai sebenarnya harus tahu tujuan hidup kita dulu apa gitu. Kita mengenali diri kita sendiri, kemudian kita tahu apa yang kita lakukan adalah memiliki kebermanfaat. Ini penting sekali, karena kalau cuman buat uang aja sebetulnya tidak memiliki manfaat tambahan gitu. Maka ini sebagai bagian dari ibadah, sebagai bagian dari berbakti sama anak, bukan berbakti ya, memenuhi kebutuhan kan macam-macam akhirnya tujuannya gitu.
Mbak Sulis, aku balik dulu lagi ke kelompok perempuan disabilitas. Kita dengerin tadi cerita Bu Kusnul ya, dengan tantangan dan ceritanya bikin pastel mini, kemudian gimana ya aku bisa jualan supaya memenuhi kebutuhan ini. Tantangannya dia pedagang yang musiman, musim Ramadan jualan kue kering, terus kemudian musim PO order dia baru bikin gitu kan. Nah, kalau dari perspektif perempuan dengan disabilitas, Mbak Sulis sebagai Ketua HWDI Jatim, perempuan dengan disabilitas tantangannya sebesar apa ketika dia mau memulai? Kita tahu ada frame perempuan itu di rumah gitu ya, tunduk sama laki-laki, terima duit aja dari nafkah gitu, kemudian tidak bebas bisa kemana-mana. Yang non disabilitas saja mau kemana-mana banyak stigma ini, macam-macam ini, apalagi yang disabilitas begitu ya. Kalau kita ngomongin keuangan yang digital, ada istilahnya bankability, bagaimana perbankan mungkin kalau mau memberikan bantuan untuk memulai usaha, apa yang menjadi kendala gitu? Silakan Mbak Sulis. Kalau menurut saya, yang pertama itu kendalanya adalah kepercayaan dirinya, ya kan? Percaya diri. Ya betul. Kita harus memberikan suatu kepercayaan dirinya bahwa kamu itu bisa, ya. Kamu itu mampu sama seperti yang lain. Nah itu yang pertama menurut saya itu. Kalau saya mengenal teman-teman ya, kalau kita lagi belajar sama-sama online gitu ya, online shopnya yang belajar di BPSDM, saya lihat itu memang sebagian ada yang sudah percaya diri, ada yang enggak gitu kan, belum ya. Saya nggak mengatakan enggak, karena memang kan nantinya pasti ada kepercayaan dirinya masing-masing ya, bahwa di balik kekurangan itu pasti ada kelebihannya. Nah, yang kedua itu di rumah mereka itu masih berpikirnya itu kesulitan melakukan itu tadi, online itu. Padahal banyak peluang, misalkan kecil-kecilan bikin PY atau apa. Nah itu sebetulnya di video itu kan sudah jadi uang gitu ya. Misalkan ya, melihat peluang. Mereka belum mampu untuk melakukan itu. Perlu edukasi yang ke depan panjang untuk itu. Jadi memang harus awareness-nya. Jadi maksudnya ya itu tadi, balik lagi kepercayaan diri mereka itu yang masih kurang. Bagaimana kemudian kalau HWDI membantu kepercayaan diri teman-teman disabilitasnya? Apa yang seringkali dilakukan selama ini upaya? Nah, selain mengikuti pelatihan itu kan juga memberikan kepercayaan diri kepada mereka ya. Apalagi di era seperti ini di kita. Mau tidak mau, semua harus belajar. Semua harus belajar dan memang harus mau. Saya tekankan tanda kutip harus mau, karena kalau enggak nanti kan kita ketinggalan dengan era ini gitu kan. Semua pada maju dengan itu. Nah, kita yang disabilitas khususnya perempuan, kita itu juga bisa menghasilkan uang pun dari rumah misalkan yang seperti itu. Kita itu juga pelaku ekonomi yang bisa menghasilkan juga memperkaya negara nantinya kan seperti itu. Kita bagian dari membantu warga negara juga kan. Ya itu yang saya tekankan seperti itu. Ikut pelatihan-pelatihan apapun. Nah kan yang sekarang itu pelatihannya berkaitan sama online itu tadi, digital ya, itu kita tekankan ya ke situ aja. Matur nuwun, saya tangkap satu kepercayaan diri nih. Ya, aku tak loncat dulu ke Mbak Firda, nanti ke Bu Kusnul lagi. Mbak Firda, kepercayaan diri. Dari Mbak Sulis sudah ngomong soal kepercayaan diri. Kamu tadi juga bilang kalau kebermanfaatan modal itu nggak perlu, yang penting kita bisa melihat diri kita sendiri dulu. Melihat kasusnya Bu Kusnul, apa yang bisa, peluang apa yang bisa kamu tangkap gitu ya dari perspektifmu? Misalnya ini komoditinya kan beda nih, kamu baju gitu ya, ini komoditinya makanan gitu ya. Dengan melihat teknologi yang dirimu sekarang lihai sekali main dengan misalnya toko oranye ya, yang keranjang hijau gitu, sering live di beberapa sosial media, ada nggak sih peluang ini kalau melihat ini saya lihat Bu Kusnul sudah mulai percaya diri ini iso ya, pastel mini gitu. Teknis, jawabannya teknis. Kudu lapo pertama. Banyak sekali. Alon-alon kelakon satu-satu. Betul ya. Oke, ya itu kadang-kadang karena saking banyaknya kita akhirnya tidak fokus dengan satu ya. Bingung ya. Walahan. Maka dari awalnya itu memang harus mulai dulu dan juga mulai dulu, nggak ada lagi. Mas, aku mau sebelum ngomongin Bu Kusnul sama dan jajan pastelnya tadi, jajanannya, saya pernah melihat sebuah reels di Instagram. Itu ada seorang disabilitas, dia sama seperti Bu Kusnul keadaannya, tapi dia tuh bisa naik gunung sampai 7 kali. Ya,
tidak menghalangi dengan disabilitas tidak naik gunung menghalangi ya? naik Betul, gunung. betul. Oke. Dan akhirnya dia mahal, endorsannya banyak, dia nggak jualan, endorsan jaketnya berjuta-juta. Iya. Oke. Ya, Yang endorsan dia- jaketnya sama tas gunungnya berjuta-juta. Yang dilakukan cuma aktivitas betulnya Iya. ya. Mendobrak. Bukan jualan. Hmm. Nah, makanya kejauhan kalau kita ngomong, aku Kejual- nggak bisa jualan, aku nggak bisa, bukan nggak bisa, kamu yang nggak mau. Oke, Ah. betul. Iya. Ada satu contoh, maaf ya saya potong. Iya. Oke, Kayak kemarin teman saya yang sama-sama ikut pelatihan ya, ada satu peserta itu dia menjahit. Nah, dia bingung kan, apa nih yang harus saya konten? Duh, kamu jahit aja, HP kamu taruh, dan itu sudah jadi online kan, Iya. videonya udah bisa jadi di online kan. Kalau kok benang dondong Nah, nang jadi domai kamu wis jahit aja itu. sudah jadi Triknya satu di- konten, dan Betul. gitu. Jadi bingung. Nah, teman-teman itu masih mengalami sesuatu tadi yang masih kepercayaan dirinya dan kekurangan untuk apa edukasi ide-ide apa lagi ide-ide gitu ya. yang Padahal sebenarnya Ya, sudah punya dasar. banyak. Contoh nih tadi langsung sebutin. Langsung ya. Gimana? Oke, kalau untuk Bu Husnul tadi kan ternyata Bu Husnul tuh bisa banget bikin banyak ya. Malah saya merasa malu, aku nggak bisa masak. Aku nggak bisa masak. Coba Online, kalau aku, pesennya online. iya betul. Oke. Jadi gini, Bu Husnul kan jualan. Iya. Nah, ini sebenarnya banyak yang bisa kita gali. Dari jualan itu bisa bikin ya jualan seperti biasa ya. Maksudnya kita pemasaran, ya kita pemasaran. Yang kedua, bisa menjadi konten kreator masak. Ya, zaman sekarang kita nggak boleh lagi bingung. Aku nggak mau lah bagi-bagi resep, jangan dibagi. Sambil live dibagi. Ya, artinya pada saat Ibu tadi bikin apa tadi? Pastel Otak-otak. atau otak-otak. Otak. Saya tertarik sama otak-otak. Kalau pastel mungkin udah banyak ya, Iya. tapi kalau otak-otak yang bisa Jarang. orang Sidoarjo Iya. atau orang Tasik aja, dan itu Itu luar perlu biasa. keahlian, Iya, perlu betul, keahlian. betul. Dan jarang lah ini bisa jadi Ibu live aja berbagi cara bikin otak-otak. Ya, berbagi caranya bikin otak-otak. Dari situ nanti kita juga bisa mendatangkan uang, gitu loh. Ada mungkin kalau di TikTok itu yang ngasih gift. Ya, Satu kita live, langsung ngomong waktu duit live. aja ya, Iya, langsung cuan-cuan real duit aja. ya. Enggak, biar kelihatan langsung bentuknya buat teman-teman yang bayanginnya gimana sih. Oh iya, Iya. jadi Oke. kalau pas bikin ada yang ngasih gift bisa jadi duit. Hmm. Pas bikin terus melihat ya, pas bikin itu melihat Ibu kan salah satu apa namanya? Pakai tepung apa gitu ya. Ada tepung nggak? Ada tepung Enggak nggak? pakai. Atau mungkin Kelihatan nggak bisa masak gue. Pakai apa gue? pakai bandeng lah, Pakai apa? jelas. Pakai bandengnya. otak-otak. Jangan Bandeng. bandengnya kayak produk apanya gitu loh. Oh, anu mentega. Mentega. Ya, pakai Iya, mentega. butter. Minyak, Nah, minyak. Iya. kalau Ibu sudah konsisten di situ, banyak orang yang lihat, followernya mungkin yang lihat dalam satu ini 900 atau berapa ratus gitu ya. Akhirnya bisa di endorse sama butter. perusahaan minyaknya atau Iya, perusahaan menteganya. minyaknya atau menteganya. Ibu pernah lihat nggak ningali kalau ada orang live, kok lapo sih ki ono barang nang ngarep, Iya, Gitu, iya, itu. iya, iya. Kayak ada mereknya lah. Iya, gitu. iya. datangnya ditaruh di depan, Oke. padahal dia nggak dipakai. Kadang juga nggak ada hubungannya. Oh, gitu itu. Padahal nggak ada hubungannya. Kadang-kadang Numpang dia nyempil di situ. numpang Iya. di situ biar dilihat. Hmm. Itu dibayar buat naruh di situ. Betul. Tuh. Mentega misalnya, ini Bisa. kita ngeracik. Itu yang tadi menteganya merek Merek apa ya? apa? Ada bedanya nggak kalau Iya, pakai yang ingin merek lainnya. ini? Betul. Sampai akhirnya kalau misal Interaktifnya begitu ya? Bu? iya, terus sampai akhirnya kalau banyak orang yang nanya, Ibu, oh menteganya merek A, merek A, merek A, si merek A tahu. Mm-mm. Merek A sampai dengar, Ibu bisa di endorse, kasih mentega gratis kan lumayan, gitu. Itu dari segi live, Iya, iya. itu dari segi live, Kalau live ya, kalau dia live streaming yang langsung dilihat orang. Terus bisa juga dari segi konten. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol, kalau dari segi konten itu artinya bikin mulai dari awal bikin direkam semua. Oke. Ini direkam semua, Ibu bikin ini, bikin tutorial lah, ya tutorial membuat bandeng sedap gitu ya, intinya seperti itu, membuat bandeng yang bandeng sedap. jos, Iya, seperti itu. otak-otak. Jadi divideokan rapi, diedit secara rapi, secara natural juga boleh. Rapi itu bukan berarti harus pakai editor dan seperti apa. Semakin natural sebenarnya Bagus. itu semakin bagus ya. Soal edit segala macam atau live, BPSDMP sebetulnya menyediakan cara-caranya fasilitas itu ya, udah. ada fasilitas di sini yang Betul. Untuk ngasih pelatihan edit, untuk oke, edit. nah. Penempatan digital di sini di BPSD Kominfo Gedangan ini bagus sekali gitu. Jadi tadi Bisa sudah menolong. 2 ya Bu, Iya. live Live sama bikin konten. Kalau bikin Konten. konten nanti ujungnya gimana? Kalau bikin konten banyak yang like, banyak yang lihat, tetap sama. Nanti akan ada yang endorse. Gitu. Nanti akan ada yang endorse juga. Nah, dari situ hasil dari kita bikin itu, misal tadi bandengnya pada saat sudah siap
untuk dijual, di video lagi persiapan. Alhamdulillah nih sold 100 di video lagi. Itu ujungnya ke jualan. Iya, ada peningkatan penjual. Iya, kejualan. Jadi ternyata ibu tadi jual bandeng kok. Aku nanti pesen lah. Walaupun tadi kita sudah bagi-bagi Mas resepnya. Kak kabeh wong itu Iya, terus bisa, bikin. iya. Pengennya wis gampang itu Ujungnya pulang kan nyoba. pasti beli. Ujungnya mesti beli gitu loh. Yang penting nonton videonya itu. Seperti itu. Dan bagaimana caranya supaya orang itu nonton kita terus gitu. Ibu, dan saya jangan sampai berpikir bahwa aku kekurangan loh. No. Jangan ini tuh dibikin kelebihan malahan kalau bisa. Jangan apalagi pernah nggak Ibu saya tanya, aku takut orang-orang itu kayak dikasihani atau apa gitu, pernah nggak Bu pikir itu? Pernah nggak? Pernah Ada juga. ya? Pernah ya pas ada Iya. Kalau saya nih kita ngomong langsung nggak enak Iya. ya Mas ya, fair-fairan aja. Semakin orang mengkasihani kan semakin orang yang nonton. Terserah lu ngasih ini gue apa enggak, yang penting kamu ngasih like, kamu ngasih Iya, Udah nggak ada gitu. urusan. nggak ada urusan, itu perasaanmu. Iya. Itu kan Iya. kamu yang mengendalikan diri Iya, kasihan. iya. Ya, yang mau maju kan saya. Iya, oke. Ya bagus kalau kamu kasihan terus beli kan enak kan Tambah saya bangga. gitu. Bener nggak Bu? Betul, Itu betul. disampingin dulu. Sampingin. Betul itu jadikan kelebihan, yang katanya orang kekurangan jadikan kelebihan dicual. Gila, aku bisa kayak gini. Bagusnya lagi nanti ada, malah saya tadi bilang Mas, harusnya ada banyak video yang bisa dikemas. Ya kalau kita ngomongin video, bisa jadi tadi kan ngomongin ini ya, udah jadi nih 100, alhamdulillah, ngirim ke sini udah ready, udah siap jual gitu. Pesanan hari ini 100. Bisa juga Ibu lagi bikin itu, bisa bikin video yang gini nih Mas. A day in my life, misal gitu ya. Ini walaupun keadaan saya kayak gini, saya itu bisa loh bikin begini. Akhirnya menjadi motivasi, motivator Iya, untuk ini orang penting. lain. Penting juga nih selain cuman jualan atau live Betul, gitu itu ya. namanya kebermanfaatan juga ke orang. Kebermanfaatan. Nah, dari kebermanfaatan itu kita nggak tahu nanti ujungnya kemana. Nanti Ibu bisa ngisi seminar, Iya, ya kan? Nanti, nah dari situ nanti Ibu juga bisa diundang gitu ya, atau tetap dapat endorse lagi, gitu ujungnya tuh banyak. Nah dari di situ yang mana yang cocok sama kita harus dicoba dulu. Maka saya tadi bilang justru Ibu ini jauh lebih punya banyak kelebihan daripada saya. Dalam hal masak ya. Iya benar. Bu Kusnul, nah ini Iya. tadi kiat-kiatnya dari Mbak Firda nih gercep langsung bisa ngasih arahan, bikin konten, bikin live, jangan malu, jangan sungkan, jangan merasa ini nanti nggak ada yang nonton, lakukan saja. Apa yang perlu di live pertama nih, cara milih bandeng misalnya. Nah kalau saya balikin ke Bu Kusnul, tadi ngeliat kiat-kiatnya tadi, tak takoni saiki. Cara milih bandeng yang seger gimana Bu? Ini langsung praktis nih, contoh. Ini kita simulasikan cara milih bandeng. Aku nih ngetik di live Nggak nanya saya Mas, cara milih bandeng. cara beli bandeng yang bener nyuruh siapa gitu ya. Nyuruh siapa? Nyuruh Bu Kusnul. Bu Kusnul milihnya gimana Bu? Oh iya, Ini contoh aja nih, kita simulasi gitu. Ini juga bisa jadi konten loh. Jadi sebenarnya kan cara milih bandeng, cara nyabutin duri dari bandeng. Iya, Lah banyak betul. nyabut duri, aduh, kalau kelolotan itu masuk ke sini. Iya betul, susah ya kan. Aku paling males makan bandeng saja. Iya. Mlebu ning Banyak. tenggorokan. Tapi kalau otak-otakan Nggak ada durinya. Nah iya makanya bagaimana Iya. dicabuti Betul. gitu. Satu pertanyaan dulu. Cara milih bandeng yang segar gimana supaya bahan bakunya bagus? Iya. Kalau saya untuk memilih bandeng itu ya saya tuh ke pasar, ke langganan saya. Di situ kan sudah pasti diberikan yang terbaik. Tapi untuk memastikannya lagi saya itu menyentuh bandeng itu, warnanya bandeng itu agak ke biru hitam di Warnanya. iya, Di bagian di mana? bagian punggungnya bandeng. Terus untuk mata kepala ikan bandeng itu harus yang segar, jangan yang merah. Kalau udah yang merah itu sudah agak gimana ya, udah nggak begitu mau meninggoy sehat gitu ya. gitu loh, kurang begitu bagus, kurang begitu Kena- fresh kena gitu. minus. Iya gitu. Matanya. Makanya harus yang segar, nggak boleh merah. Nggak boleh Terus merah. kalau Bening. dagingnya itu, bandengnya itu kalau disentuh itu kembali lagi nggak Ditutul lembek gitu ya? gitu ya. Disentuh gitu, ditutul, itu kembali lagi nggak lembek Kenyal gitu. berarti Iya, ya. terus dilihat di bagian perutnya itu bandengnya itu masih keras gitu. Bu, Gitu harga aja. bandeng per kilo berapa? Langsung dites. Iya, untuk sekarang bandeng itu 38. Nah, ini guyon, pertanyaan guyon. Iya. Nggak usah dijawab. Ini contohnya Bu ya, ini contohnya Mbak ya. Interaksi dengan
pendengar kalau misalnya Iya. ini kita epok-epoknya live TikTok akan seperti itu ya kurang lebih ya. Iya. Luas sekali loh Betul. melihat buku Saya Snul itu. menangkap di otak saya itu langsung gini, ini buku Snul, udah bisa langsung bikin konten waktu ke pasar, ya. Iya. Ibu video aja, udah Ah. disimpan dulu aja videonya. Oh, Nah, videonya disimpan dulu. Ada aplikasi namanya Capcut Ah, atau yang iya, namanya buatnya itu gitu. kan, Pakai ya, saya. pakai ya. Itu kan gampang ibu masukkan, video ke pasar tadi. Jadi bikinnya banyak kayak saya tadi minta, tolong Mas nanti videonya bolak-balik ya, apa di ini aja. Jadi pertama mungkin pasarnya dulu, terus pas milih bandengnya. Pokoknya disimpan aja dulu. Nanti Ya, sambil bikin dikumpulin videonya. dikumpulin dulu videonya sedikit-sedikit. Nah, di Capcut itu gampang kan, tinggal masukin aja. Nanti mungkin ada Nanti pelatihan. ada pelatihan di sini juga, Nah. jadi ikuti ya Mbak ya. Ya, betul. Nah, setelah itu nanti abis sambil ngurusin orderan, itu tinggal ada Bu, di Capcut itu tinggal ngisi, dimasukin video, tinggal ngisi Iya. suaranya Ibu persis seperti itu. Nanti judulnya tips memilih bandeng. Nah, Yang kayak segar. yang segar. Yang pertama saya ke pelanggan dulu ya, jangan sampai ke orang yang tidak percaya ya, atau Iya. kita percaya kepada Allah saja, jangan percaya kepada bandeng. Iya, Terus saya kan lucu ya. MC Iya, emang. Ya kan bisa. Lambe, Iya, lambe iya. ya. Bus, bus, Walaupun bus. kita sudah percaya dengan Nah, kan? ini bakulnya, tapi Nah. tetap kita percaya kepada Allah saja. Kita Iya, iya, harus iya. cek dulu bandengnya gitu ya. Saya sama bakulnya jadi musyrik Iya, ya. musyrik nanti. Kita cek dulu bandengnya. Ini punggung ya, ini daerah punggung. Nah, Oke. itu Ibu kan sampun jadi toh Bu itu tadi videonya. Iya. Ibu masukin aja sambil ngomong kan tahu nih. Urutannya Ibu Iya. yang melakukan sendiri. Kayak Sama pura-pura seperti gitu. enggak. Jadi Waduh, bandengnya seperti ini. mantap Nah, ya. ini matanya. Ya gitu ya. Ini Coba tuh matanya. matanya. Aduh. Ini matanya kalau Matanya dia menggoda sekali ya. kalau dia Dikit ini gituin. ya kasih lucu-lucu nggak apa-apa Ibu. Ini kalau Iya. matanya udah hijau berarti Udah dia nggak boring ya Uh, dengerin. Oh, iya. terus iya, iya. itu matanya itu minus gitu ya biar nggak boring gitu ya, matanya itu minus kalau ini, jangan pilih yang ini Oke. caranya Maskara ini. gitu Jangan ya. yang terakhir gitu ya, biar yang terakhir pastikan bandengnya sudah meninggal ya Pak. Seperti itu. Nah, coba ibu-ibu Bisa cari. dicoba ini nanti pengisi suara Oh, iya, iya. pertamanya Iya, betul. Firda gitu. Betul. Itu Nah, jadi boleh itu konten. Mas, boleh nanti mungkin apa saya bantu buat isi suaranya bisa. Bisa Oke, juga jadi bisa. konten. Dari ya. situ Bikin nanti ibu konten kreator. betul. Jadi Iya. nanti dari situ ibu itu pertama mengenali dirinya sendiri, terus akhirnya si yang nonton ini mengenali Mas. Tuh. Kalau makanya kenapa saya tadi langsung contohkan dibikin lucu karena saya orangnya lucu. Oh, Iya. Ini Ratu Bandeng nih buku Snuli gitu kan Nah. terkenal gitu. Kalau memang nantinya mau diperkenalkan kepada dunia bahwa buku itu adalah Ratu Bandeng dari awal. Halo, assalamualaikum Ratu Bandeng akan membeli bandeng. Oh iya 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 iya. Ya, jadi itu di Gak awal usah Bu. isin-isin ya. Gak usah Iya, disin-isin, gak usah dipikir ngurusin nonton, gak itu urusan Gusti Allah ya. betul. Usahakan urusan kita. Jadi dipikir dulu Ratu Bandeng. Kayak saya itu kalau di ini reel saya selalu bilang hai 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 assalamualaikum jamaah. Saya bukan ustazah, tapi saya biasakan orang. Iya. Iya. Itu akhirnya temanku tuh udah nggak kalau ini aku. Nggak kalau kamu karena ini kamu selalu assalamualaikum jamaah. Nah, itu Ibu itu Ratu Punya Bandeng. ciri khas. Ciri khasnya gitu. sendiri. Betul, ciri Iya, khasnya. iya. Betul. Sampai orang itu hafal. Ada penekanan nggak perlu menjadi orang MC atau presenter yang pintar ngomong, enggak menjadi ciri khas. Loh, Natural. elek itu loh jadi Iya, kita ini iya, ciri khas iya. kan Iya. Iya, sendiri-sendiri. bukan karena Tidak cantik. harus cantik, Tidak harus pintar ngomong. Mungkin sebelum bandengnya diolah, dilus-lus dulu gitu ciri Iya. khasnya ya. Ke situ. Maaf ya, kamu tak Kamu kan bangsa. jadi- Wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal bandeng gitu. Gitu, Bu. Jadi itu bisa Oke, jadi part oke. 1. Iya. Ya kan? Dan terus harus konsisten ya. Betul. Habis itu bisa mencago duri-duri kehidupan. Seperti apa caranya? Ini kayaknya agak-agak ada bau-bau dendam dan Iya, betul, betul. duri-duri kehidupan. Ngomong-ngomong duri kehidupan tadi tuh kayak Kayak langsung pengen ini emosi gitu ya Mas Aulnya. Betul, Jadi- seperti itu. online shop sebagai sahabat Heeh. perempuan disabilitas ternyata memungkinkan sekali Tadi ya. kita belum ngomongin online shop loh, masih jadi Iya. konten kreator loh. Konten kreator reel sama story gitu-gitu Iya, ya baru belum gitu jualan ya. loh, belum jualan. jualan. Belum jualan. Potensinya tapi gimana nih menurut Mbak Firda? Potensinya makanya kalau jualan itu kan perlu modal ya. Maksudnya ada barangnya. Kalau Ada produknya. ada produknya. Kalau tadi kan masak bandeng kan bisa setiap hari, ke pasar bisa setiap hari. Hmm. Berarti kan nggak perlu ada produknya.
Cuman hanya dari bikin bikin konten konten, itu. hanya konsisten. Kalau mau sudah mengarah ke online shop, artinya dia harus mulai rutin bikin, di frozenin. Ini kalau mau yang malas bikin, Ratu Bandeng sudah siapin buat kalian. Nah, yang ujungnya kayak gitu ya. Nah, betul. Iya. Saya open PO setiap hari Jumat, silakan. Oke. Seperti itu bisa. Bu Husnul dibeli. sudah ada bayangan nih gimana Iya, caranya jadi Ratu Bandeng. Iya. Cari rajanya dulu, Raja Bandeng. Seperti itu Bu Husnul. Jadi banyak sekali gitu nanti ujungnya. Tapi konten is king ya sekarang. Ya, konten itu belum Konten itu yang merajai iya. isinya. Sebenarnya yang kontennya bagus-bagus tuh belum tentu produknya bagus. bagus. Ya banyak sama rata Iya. semua, tapi Iya. bagaimana konten itu di-share dan jadi bermanfaat. Tadi balik lagi, intinya adalah percaya diri bahwa Iya. kita melakukan hal yang baik, Iya. ya, Iya, produk kita betul. juga enak gitu. Oke. Tinggal itu yang terus dipromosi melalui live sama Iya. konten itu gitu. Iya, terus makan, bakminya dimakan sambil sama nasi itu enaknya. Waduh, Nah, kami mangan gitu. Iya, 12. Mbak Sulis, Iya. ini kita punya PR panjang untuk perempuan ini ya. Betul. Setelah mendapatkan aksesibilitas untuk inklusi keuangan inklusi digital, kemudian ini ada pelajaran berharga. Kira-kira HWDI sendiri ada program nggak yang kedepannya akan menjembatani persoalan-persoalan teknis gitu, mumpung kita dibimbing di BPSDMP. Pernah ada program itu nggak, atau pernah akan dicanangkan nggak program untuk? Saya pernah punya kepikiran itu saya untuk mencanangkan program teknisnya ya, seperti apa untuk kemajuannya teman-teman itu udah ada program. Ini HWDI ini salah satu organisasi yang memang menaungi kelompok perempuan dengan disabilitas, dan tujuannya adalah memajukan supaya perempuan-perempuan ini lebih berdikdaya ya, mandiri, empower gitu ya, supaya Berkarya. mereka punya peran yang juga sama seimbang dengan laki-laki dalam urusan rumah tangga, mencari nafkah segala macam gitu. Mantap, Bu Kusnul. Ini terakhir untuk Bu Kusnul, gimana rasanya tadi dikasih tahu semuanya gitu? Wes ngomong sembarang mawon gimana? Ternyata iso yo tutulan bandengnya di film dilus-lus segala macam. Pernah kepikiran nggak sebelumnya, atau sudah ada bayangan nggak setelah 20 menit kita ngomongnya tadi? Iya, makasih. Ya, alhamdulillah ya, dengan kita bincang-bincang, ngobrol, sudah terlintas di bayang saya harus, maksudnya kan gini, untuk masalah pembelian itu kan nggak setiap hari itu ada. Tapi kalau kita sudah mengiklankan, kalau kita sudah membuat konten itu, orang kan sudah melihat, oh ini masih jualan. Dengan begitu harapan saya itu ada yang membeli, ataupun kalau nggak ada yang order itu saya bisa membuat konten terus setiap hari itu dengan cara saya menyimpan hasil olahan saya di frozen. Nah, suatu saat ada yang membeli, tinggal mengambilkan gitu saja atau menjualnya. Jauh ya Mbak Firda. Betul, langsung sat-set Iya, gitu. Rasanya keberanian itu mulai muncul, atau ide kreatifnya mulai ada ya Bu Kusnul? Gimana? Keberanian untuk kemudian mencoba ini nanti. Ini mulai muncul rasanya. Iya. Mungkin pulang langsung dipraktekkan. Iya, betul. Cari singgah-sana Ini menjadi namanya ratu. rumah Itu silaturahmi harus. itu ini. Iya. Ada Habis kita ini ketemu beli- orang siapa kan Terima langsung. kasih. Beli Iya. kursi yang tinggi sama wardrobe yang bagus, jadi ratu Bandeng. Saya boleh nambahin ya, Bu Kusnul? Silakan ya, Yang terakhir saya dari ingat Mbak ya. Firda. Iya. Oh, Bu Kusnul tadi kan bingung kan, saya belum setiap hari Iya. ada open PO. Gimana caranya semuanya bisa terlaksana gitu ya? Beli bandengnya tadi kan ada, jadi banyak tuh, mulai dari beli bandeng ke pasar, beli bandeng, cara memilih bandeng, terus tadi cara mencabut duri-duri kehidupan, cara ngulek, ada bumbunya, itu bisa dipilah-pilah menjadi part-part yang ini. Bagus. Ya, Dipotong-potong. jadi dipotong-potong Bu. Yang Milih. pertama, yang saya Bu, Iya, iya, memilih iya. bandeng. Oke. Kontennya yang kedua, mencabut duri. Duri. Yang ketiga, Bumbunya apa aja? bumbunya. Yang keempat mungkin Bungkusnya gimana? masukin itu loh Bu, saya kan nggak paham Packingnya. ya. Iya, iya. Masukin Dalam kulit. bumbunya itu loh Bu. Oh, Masaknya iya, itu kan bisa betul. dijadikan Konten konten juga. dan itu bisa satu-satu. Iya, Misal Ibu dan Jadi- Muni 10 nih, Iya. 10 konten jadi 10 konten. Iya. Sampai nanti Ibu nganterin ke pembeli itu juga bisa. Jadi 10 konten, nanti di captionnya itu kan hanya kontennya. Di tulisan penjelasannya Kan Iya. di tulisan di captionnya Bawah itu. itu, Ibu bisa bilang
Jadi atasnya misal mencabut duri-duri kehidupan gitu ya. Judulnya seperti itu, isinya tadi cara cabutin duri. Betul. Ininya buat yang males masak, buat yang males bikin sendiri, boleh pesan di saya ya nomornya. Jadi Jadi ada call to action ya Yes. tuh. Aksinya apa? Aksinya Tukun. apa? tekun di sini. Iya, ujung-ujungnya juga begitu. Iya, gitu. iya betul. Satu paragraf lagi Mbak untuk memberikan semangat ke perempuan dengan disabilitas yang mendengarkan podcast ini. Dari pengalaman hidupmu membesarkan UMKM-mu atau kamu sendiri sebagai seorang individu yang ingin berbagi sesuatu, apa nih untuk kelompok perempuan dengan disabilitas Jawa Timur? Pesannya? Pesannya tidak ada manusia yang sempurna ya, semua Allah bikin Benar, itu sesuai dengan kapasitas yang terbaik ya, sesuai dengan versi Allah. Jadi tidak perlu kita berkecil hati. Ini sebuah kekurangan bahwa saya tadi duduk di sini bertemu dengan ibu saya langsung merasa kurang. Saya justru yang merasa langsung kurang. Karena aku sih muales ya. Beneran, tidak aku saya muales, ternyata aku tuh manusia yang banyak mengeluh. Ya, banyak mengeluh, panas ngeluh, ini dikit ngeluh, ini dikit ngeluh. Karena kita tuh, siapapun kita ya Mas ya, lengkap atau tidak, disabilitas atau tidak, sempurna itu kan cuma milik Allah ya. Semuanya itu pasti diuji kok. Semuanya pasti diuji. Jadi kita mau usaha juga diuji, kita tiduran juga diuji. Jadi semua kembali lagi tentang kebermanfaatan. Sudah, ini Allah kasih pasti dengan suatu alasan, dan juga pasti dikasih kehebatan-kehebatan yang lain. Kadang cuma kita yang tidak sadar saja. Kita yang harus menggali itu, kita harus lebih percaya diri. Betul, semua bisa, apalagi di era digital, apalagi sudah ada seperti teman-teman ini dari BPSDMP. Iya, betul. Ada wadahnya untuk perempuan. Ada wadah-wadahnya tuh banyak, dan sekali lagi semua bisa dari HP, dari tangan kita, dari jempol kita aja. Di dapur kita sendiri gitu ya, nggak harus keluar rumah. Nggak harus keluar rumah. Kecuali pas milih bahan emang harus keluar Nah, rumah. Oh, nanti kalau sudah besar bisa diantar. Iya, kalau Iya, sudah itu semua hanya dari jari aja pada akhirnya. Jadi nggak ada beda, semua pasti bisa, pasti. Mantap. Amin. Mantap. Saya suka yang terakhir tadi itu, bahwa kita harus menyadari bahwa kekurangan itu bukan kekurangan, itu Allah yang ngasih ke kita. Kita harus memaksimalkan potensi itu. Tantangan itu kita ubah menjadi opportunity ya, menjadi hal yang harus kita raih gitu. Kita harus pandai-pandai melihat itu. Era digital 4.0 sekarang udah kenceng di mana-mana. Bu Kusnul punya smartphone ya gitu ya. Tinggal di bagaimana itu digunakan semaksimal mungkin, nggak cuma WA atau telepon atau foto-foto, tapi itu memiliki fungsi yang sangat beragam dan powerful. Ini kayak dulu saya diceritain, pisau itu, teknologi itu seperti dua mata pisau, dua sisi mata pisau. Betul. Kalau dipakai sama ibu-ibu yang dia bisa nyiapin makan buat anak-anaknya, dia jadi alat yang bagus. Tapi kalau dipakai oleh seorang pembunuh kecil, dia akan jadi alat yang mematikan gitu ya. Jadi ini teknologi yang kita harus rengkuh dengan baik, rangkul dan kita manfaatkan supaya kita bisa menjadi lebih berdaya gitu ya. Matur nuwun Mbak Firda, Bu Kusnul. Mbak Sulis ada yang mau disampaikan terakhir? Kayaknya sudah deh. Saya hanya ingin menyemangati teman-teman aja disabilitas. Iya, kepikiran banget ya. Iya, aduh saya senang sekali. Saya senang sekali. Ini podcast ini akan terus berseri ya. Seri berikutnya kita akan membahas soal pinjol ya. Bagaimana sekarang teknologi juga sangat ada di dekat kita, lalu kita kemudian sangat terancam dengan orang-orang yang berniat jahat gitu ya, terutama karena rawan sekali kan. Betul, mengelabui orang-orang yang perempuan disabilitas. Dia nggak tahu, dia dianggap kita dikasih uang, padahal mereka tuh pinjaman online yang penuh jeratan misalnya. Jeratan. Aduh, jeratan kehidupan. Oke deh. Juga kita akan punya seri berikutnya itu. Stay tune ya di podcast yang digagas oleh HWDI Jatim ini, yang disponsori ini oleh BPSDMP Kominfo. Ada siapa lagi yang ada Women World Banking. Ada Women World Banking. Ada Women World Banking, DPP HWDI pusat ya, dari Jakarta juga. Yang pasti ini dari perempuan disabilitas untuk oleh perempuan disabilitas, untuk perempuan disabilitas dan pada umumnya semua orang yang menilai ini acara bermanfaat ya. Matur nuwun Mbak Sulis atas penjelasannya mengenai program-programnya. Bu Kusnul,
Ini kita tunggu lah hasilnya Iya. bandeng yang sudah meninggal Nanti tadi. kita siap like Iya makanya itu gitu. Kita akan tanya-tanya lah kalau lah gitu pasti kita akan follow-followan mutualan ya gitu. Like ya. Follow ya gitu. Mbak Cibi. Nah, ini Firda. Mbak Firda yang punya tokonya bolehlah Cibi disampaikan. Baby Kids. Cibi Baby Kids yang bisa ditemuin di Ada di Instagram, ada di Instagram, ada di TikTok juga. Promo-promo semuanya. dikit boleh lah Betul. gitu. Nah, jualan tadi dari jumper yang dulu dia beli di mall kemudian jadi berkembang toko macam-macam kan. Toko macam-macam dan punya ratusan reseller. Wih, mantap. Insya Allah barokah sama usahanya. Amin. Saya boleh mengucapkan terima kasih nggak Mas? Silakan. Saya mengucapkan terima kasih. Monggo terima kasih. Saya mau gitu. benar-benar luar biasa. Terima kasih Mas Aul. Saya diberi kesempatan ya. Sebelumnya kita Ya. tidak kenal, tapi tiba-tiba Oke. ini kan Allah yang rencanakan Iya. ya. Kelihatannya saya di sini yang diundang untuk bisa memberikan ilmu, tapi sejujurnya saya lah yang hari ini belajar banyak dari dua orang yang begitu luar Iya, biasa. betul. Terima kasih banyak. Kelihatannya saya ngasih semangat, tapi dua ibu ini sebenarnya saya Justru kasih malah semangat. balik ya. Mudah-mudahan Terima ibu kasih. sehat terus. Amin. Sehat terus, Amin, rezekinya amin. lancar di dunia Allah. Terus Mas Amin. Aul juga sukses. Amin, matur nuwun. Jadi ujiannya selain kita tanya, ngerti nggak cara milih bandeng yang benar? Ya Saya kan? tunggu. Ya kan? Dulu. Saya Kalau tunggu salah, sampai Bu. Ibu. Kalau salah cara milih bandeng suruh push up gitu, push up gitu. Ya, terima kasih. Ini obrolan yang menarik. Saya nggak akan menyimpulkan, tapi kata kuncinya adalah kepercayaan diri, menerima apa yang Tuhan berikan gitu ya. Bahwa ini menjadi salah satu barokah. Ada peluang-peluang banyak sekarang dengan era digital 4.0. Semua di depan mata kita. Cuman kadang kita itu malas gitu ya. Betul. Malas, kita itu terlalu zona Insecure. nyaman, overthinking apa yang orang lain akan pikirkan. Intinya tadi waktu saya mau memulai apa tuh konsisten, tumak nina, satu lagi apa kata namanya istiqomah begitu. Itu yang akan membawa kita insya Allah menjadi manusia yang lebih bahagia, sukses dan terus kemudian ada barokahnya, kebermanfaatan untuk semua umat manusia. Gitu. Terima kasih, kami akhiri podcast yang seru ini. Pastinya ketemu di sesi-sesi podcast berikutnya. Saya Aulia Rahman, ada Mbak Sulis, Bu Kusnul, dan Mbak Firda. Mengucapkan terima kasih telah memperhatikan kami selama beberapa menit ke belakang. Semoga ini bermanfaat untuk semua kalian yang nonton dan semua umat manusia. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gini, salam inklusi. Oh gini. Ya, inklusi. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.